Setelah melewati penahanan di penjara Kizyot, Israel, 9 WNI relawan kemanusiaan akhirnya dibebaskan. Mereka yang sebelumnya tergabung dalam misi global Sumut Flotilla yang berupaya menembus blokade menuju Gaza. Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, proses pembebasan dilakukan melalui jalur diplomasi negara sahabat. Turki dan Yordania berperan penting dalam memastikan para relawan bisa keluar dari wilayah Israel dengan selamat. Jika mereka sampai ke Istanbul, yang pertama akan kami lakukan adalah mengambil kesaksian mereka atas penyiksaan yang dilakukan oleh penjajah Israel, dan selanjutnya kemudian membangun legal document untuk membawa ini kepada tempat untuk membawa ini kepada pengadilan ICC, insya Allah. Global Peace Convoy menilai intersepsi terhadap rombongan dilakukan di wilayah internasional dan memicu kecaman dari berbagai organisasi HAM dunia. Di tengah situasi Gaza yang terus memburuk, solidaritas internasional dinilai belum akan berhenti. Di balik perjalanan pulang para relawan, pertanyaan besar masih tersisa. Sampai kapan blokade dan krisis kemanusiaan di Gaza akan terus berlangsung? Dan apakah misi solidaritas dunia akan kembali berlayar menembus Gaza? Pemirsa, 9 WNI akhirnya dibebaskan Israel, dideportasi ke Turki melalui jalan diplomasi negara sahabat. Namun relawan masih mengungkit sejumlah luka, yaitu intersepsi ilegal di laut internasional, perlakuan tidak manusiawi, hingga pertanyaan bagaimana dengan nasib Gaza yang hingga kini kian memprihatinkan. Kita akan kupas bersama para narasumber yang mengikuti langsung dinamika di lapangan. Ada jurnalis dan aktivis Gaza Muhammad Hussein dan pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin. Selamat sore Pak Tabrani, selamat sore Mas Hussein. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein, bisakah kami mendapatkan perkembangan terbaru yang Anda ketahui tentang bagaimana posisi dan juga kondisi fisik maupun mental dari 9 WNI yang saat ini sudah berada di Istanbul? Ya, baik, alhamdulillah setelah sempat ditahan lebih dari 24 jam para aktivis Global Sumut Flotilla, di antaranya 9 WNI, seperti kita semua sudah ketahui bersama, sekitar tadi malam atau kemarin sore mereka telah dibebaskan dan diangkut, dideportasi ke Turki bersama dengan ratusan aktivis lainnya. Rencananya mereka akan terbang tanggal 23 atau besok ya, tanggal 23 kalau nggak salah sore atau malam dari Istanbul untuk kemudian bergerak menuju Jakarta, pulang ke rumah. Ada beberapa poin penting menarik. Tadi malam saya juga langsung melakukan video conference karena posisi saya sekarang di Damaskus, Syria. Malam saya langsung melakukan conference dengan teman-teman yang baru bebas, dan pengakuan mengejutkan, ternyata teman-teman WNI mendapatkan penyiksaan. Ada yang disetrum, ada yang dipukuli, ya, dan itu semua dilakukan selama mereka berada di tahanan dan penculikan oleh IDF, tentara Israel. Baik, Mas Hussein, ini kan kalau kemarin kita menyaksikan sejumlah video yang beredar, memang secara visual tampaknya mereka semua dalam kondisi selamat. Tapi kalau tadi Anda katakan bahwa menurut cerita dari 9 WNI itu mereka mengalami penyiksaan, dipukul dan disetrum, adakah luka-luka yang jadi catatan? Mungkin kondisi terparahnya seperti apa, Mas Hussein? Untuk WNI, saya belum diperlihatkan luka-luka yang mereka terima. Namun, kita juga sudah melihat ada video viral dia di media sosial. Salah satu sahabat kita juga yang aktivis luar, aktivis barat, yang mendapatkan luka sangat parah, memar di seluruh tubuh, terlihat di punggungnya, ya, ada bekas siksaan yang luar biasa, banyak, dan juga di bagian lengannya juga benar-benar menunjukkan adanya siksaan yang sangat keras dan penyiksaan yang sangat brutal dari IDF
Namun kita belum mendapatkan detailnya, tapi yang pasti saya mendapatkan langsung kesaksian dari teman-teman ini bahwa mereka juga mendapatkan penyiksaan tadi berupa penyetruman dan pemukulan. Adapun bagaimana kondisi tubuh mereka, kita belum dapatkan detailnya karena juga kita harus memahami mereka baru tiba dan mereka juga baru sampai, sehingga ya kita tidak mau memberatkan mereka dengan berbagai pertanyaan dalam seperti itu. Oke, kalau dari video call kemarin Mas Hussein dengan teman-teman WNI ini, siapa yang kemudian bercerita dan apa cerita mungkin yang bisa dibagi Mas Hussein? Kemarin saya mendapat cerita langsung dengan Hendro, ya, dia jurnalis dari Semat 171, dan juga saat itu dia ditemani oleh Mbak Ciki Fauzi dan juga Ibu Dr. Maimun di Istanbul. Ada juga beberapa jurnalis juga, saya juga tidak jelas karena saat itu sinyalnya kurang bagus. Tapi saya hanya mendengar kesaksian mereka bahwa mereka mendapatkan penyiksaan berupa pemukulan dan penyetruman dari pihak Israel. Baik, kalau akhirnya sekarang berhasil dipulangkan, setidaknya transit dulu di Istanbul. Kalau dari teman-teman WNI kemarin mengatakan ini semua akhirnya bisa dilepas, itu gara-gara bantuan siapa, Mas Hussein? Dari awal memang yang intens melakukan advokasi untuk teman-teman aktivis yang diculik itu adalah tim legal Global Support Flotilla yang bernama Adalah. Adalah ini memang tim legal yang sudah disiapkan sejak dirinya GSF untuk untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti penculikan, penangkapan dan persekusi oleh Israel. Meskipun tim Adalah ini memang tim legal yang sudah lama, tidak hanya ketika GSF berlangsung ya, tapi itu adalah tim legal yang memang sejak beberapa 1 dekade lebih terakhir itu memang selalu mengadvokasi seluruh warga Palestina atau warga asing yang mendapatkan perlakuan teroris dari Israel baik di tepi barat maupun di Gaza, seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa dilepasnya seluruh relawan kemanusiaan dari Global Flotilla ini karena keberhasilan dari tim Adalah berarti ya, Mas Hussein? Ya, diantaranya tim Adalah dan juga tentu teman-teman koordinator ya, steering committee, antaranya Mbak Ciki Fauzi, Dr. Maimun yang 2 bulan meninggalkan tanah air, lalu bertahan di Comment Center di Turki, terus memantau pergerakan, dan juga teman-teman dan pengarah Global Peace Conference Indonesia yang ada di Indonesia yang juga terus membangun komunikasi langsung dengan Pak Menlu, kemudian Pak Menlu juga mengadakan komunikasi dengan teman-teman negara-negara sahabat. Artinya banyak pihak-pihak yang ikut sumbangsih, dan juga tidak kalah penting adalah teman-teman netizen. Karena Israel ini kalau tidak ada tekanan dari dunia global, yang mana tekanan ini adalah hasil dari istilahnya saldi yang menggulung ya dari teman-teman yang memiliki media sosial, akun-akun media sosial yang terus menyuarakan. Dan alhamdulillah kali ini karena netizen Indonesia, netizen yang terkenal konsumen terbesar dunia dalam hal media sosial, juga ikut menyuarakan, meneriakan pembebasan para aktivis yang diculik ini. Ya, ini semua variabel-variabel yang akhirnya memuluskan atau memudahkan langkah teman-teman dalam akhirnya keluar dari jeratan dan penculikan Zionis Israel terhadap para aktivis GSF. Baik, menarik ya Anda mengatakan bahwa ini ada kontribusi dari netizen. Artinya ketika netizen itu bersuara di media sosial, itu ada impact-nya juga dan kemudian bisa melakukan tekanan secara masif terhadap pemerintah Israel untuk kemudian melepaskan. Saya geser dulu ke Pak Tabrani sedikit sebelum kita nanti break. Pak Tabrani, apa catatan paling penting yang Anda lihat dari seluruh kejadian ini? Pertama kita lihat ya warga negara Indonesia yang ditahan itu sudah dilepas. Kita tentu berterima kasih karena mereka sudah tidak lagi ditahan oleh pemerintah Israel. Yang kedua, itu menandakan bahwa dunia sekarang ini tidak bisa menerima atas apa yang terjadi yang menimpa warga Gaza. Jadi walaupun itu solidaritas dari mana-mana itu datang untuk membantu warga Gaza.
Yang ketiga, itu dunia itu sekarang kan telah memutuskan ya seperti ICC di Den Haag itu sudah memutuskan perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan genosida. Jadi tiga ini menggumpal, maka rame-rame lah orang datang walaupun dari jalur laut. Secara pendekatan keamanan itu sangat tinggi risikonya, tapi nampaknya masyarakat dunia tidak peduli karena apa yang dialami oleh umat Islam atau warga Gaza lah ya, itu sekarang ini betul-betul di dalam penderitaan yang di luar batas perikemanusiaan. Itu catatan yang bisa kita lihat, dan kita kira ini tentu bukan yang pertama kali ya. Sebelumnya juga ada gelombang kemanusiaan seperti ini yang juga datang dari Eropa Barat, dari Spanyol, dari Italia, kemudian juga ditangkap oleh pemerintah Israel. Baik, Pak Tabrani, kalau kemudian belajar dari apa yang terjadi kemarin, bagaimana militer Israel kemudian bisa mengintercept, tapi terus kemudian melakukan penculikan, penyiksaan, apa artinya ini untuk misi-misi kemanusiaan berikutnya? Ya, yang pertama kita lihat itu kan pemerintah Israel telah memberlakukan strategi pertahanan apa yang dikenal dengan preemptive strike. Jadi kalau ada musuh, walaupun itu di perairan internasional, artinya masih di luar teritori Israel, dia akan melakukan aksi, apakah intercept atau penangkapan. Dan itu sudah dilakukan Israel dalam jangka waktu yang cukup lama. Sudah berkali-kali ya Pak Tabrani? Sekarang ini ya sudah berkali-kali karena Israel tidak mau itu adanya kecolongan lagi gitu. Jadi terhadap musuh-musuh negaranya dia akan kejar kemanapun yang bisa dia lakukan. Nah harusnya negara-negara yang bersimpati ya terhadap perjuangan rakyat Palestina di Gaza khususnya harusnya juga mencari kemana Netanyahu itu pergi gitu. Jadi kalau Netanyahu itu pergi juga mau ditangkap, mungkin dia juga akan takut. Sebagaimana dia memperlakukan hukum yang sama terhadap orang-orang yang bersimpati terhadap perjuangan kemanusiaan di Gaza. Sekarang ada beberapa negara yang sudah siap kalau lewat di pelabuhan di udaranya itu akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Itu yang terlihat sekarang. Misalnya beberapa pemerintah di Eropa Timur itu kan seperti Serbia itu kan sudah terang-terangan mengatakan kami akan tangkap Benjamin Netanyahu kalau lewat di udara Serbia. Tapi negara lain kita juga menunggu bagaimana responnya karena ini adalah penjahat perang. Iya. Yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan kriminal di Belanda bahwa Benjamin Netanyahu ini pelaku atau yang bertanggung jawab terhadap genosida yang berlaku di Gaza. Baik. Gitu, baik Pak Tabrani dan Mas Hussein, ditahan dulu, kita akan jeda dulu, nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.